Kita masuk pada part 3. Kali ini kita akan membahas bagaimana desa sejarahnya di masa Orde Baru. Saya mengambil judul Negara dalam Desa, dikutip dari buku Antwolf Hans. Negara dalam Desa, Patronase Kepemimpinan Lokal. Setelah Indonesia merdeka, secara de jure, desa di zaman Belanda dihapus oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 yang kemudian dirubah Nomor 22 Tahun 48, kemudian dirubah kembali di Nomor 1 Tahun 1957 hingga berakhir di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 65. Namun, secara de facto, tata kelola pemerintahan desa masih menggunakan cara lama sampai dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 di tahun 1979 di masa Orde Baru. Pemerintahan Soeharto kemudian mengundangkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 79 dan tidak mengatur atau menghidupkan kembali desa di zaman Belanda, namun membentuk lembaga baru dengan nomenklatur pemerintahan desa pada bekas wilayah desa di zaman Belanda. Dan hal ini berlaku di seluruh Indonesia. Seperti apa dampaknya? Mari kita bahas. Nah, ini adalah struktur organisasi pemerintahan desa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79. Ada pada gambar 2. Saya kutip dari bukunya Nurholis. Di sini kita lihat struktur pemerintahan sangat sederhana, dipimpin oleh kepala desa. Kepala desa memimpin tidak hanya pemerintahan desa, juga memimpin lembaga masyarakat desa. Kepala desa membawahi sekretaris desa, dan sekretaris desa bertanggung jawab pada kaul-kaul pemerintah. Ada kaul pemerintah, kaul pembangunan umum, kesra, dan keuangan. Kemudian kepala desa juga membawahi kepala dusun. Kepala dusun itu terdiri dari beberapa RTR dan beberapa RW atau RT. Ada hal yang menarik yang ditemukan oleh Profesor Hanif. Yang pertama adalah struktur organisasi pemerintahan desa di era Orde Baru adalah pengulangan daripada struktur organisasi di masa Jepang. Silahkan kamu lihat gambarnya, bandingkan gambar 2 dan gambar 3. Yang kita lihat kalau secara struktural organisasi sama saja, bagaimana posisi kepala desa dan Kuco itu mirip. Ya, Kuco adalah pemimpin daripada pemerintahan di masa Jepang dan membawahi juru tulis dan seterusnya. Jadi, menurut Profesor Hanif, struktur pemerintahan desa di masa Orde Baru adalah pengulangan daripada struktur pemerintahan desa di masa Jepang. Dengan sederhananya, apa yang dilakukan di era Orde Baru adalah pengulangan kebijakan di era masa Jepang. Yang kedua, dampak daripada penyeragaman struktur organisasi ini adalah desa-desa di zaman Belanda yang beragam, namanya beragam sesuai dengan nilai-nilai keadatan dan tradisional mereka itu dihapuskan dan disamakan, baik sebutannya maupun secara sistem pemerintahannya, bentuk organisasinya, semua disamakan. Yang ketiga, ketika bentuknya disamakan, maka tugas dan kewajiban daripada desa itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Dan nilai-nilai keadatan, norma-norma tradisional, norma-norma adat itu akan hilang dengan adanya tugas dan kewajiban yang sudah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79. Apa yang terjadi pada desa di masa Orde Baru itu sangat jelas dideskripsikan dengan apik oleh Antwolf dalam bukunya Negara dalam Desa. Kesimpulan daripada buku itu, Antwolf mengatakan bahwa pembangunan desa yang terjadi di Jawa itu dibentuk oleh pengawasan pemerintah yang ketat, penggunaan hak-hak istimewa politik secara sistematis, dan campur tangan negara di dalam urusan-urusan desa. Transformasi ini melibatkan proses pembukaan ekonomi desa dan pelarangan aktivitas partai politik
dan kemudian campur tangan birokrasi pusat terhadap setiap masyarakat lokal. Dari pernyataan ini ada 3 hal yang ingin saya bahas. Yang pertama dari sisi politiknya, yang kedua dari sisi pembangunan di desa, dan yang ketiga adalah sisi kebudayaan atau kehidupan sosialnya. Pertama dari sisi politik, kita bisa melihat dari kepemimpinan pemerintahan desa. Bagaimana pemerintah kemudian memiliki kontrol penuh terhadap penentuan siapa yang menjadi pemimpin di desa. Bagaimana cara penetrasi negara dalam kepemimpinan lokal di desa. Yang pertama adalah dengan adanya prinsip monoloyalitas ideologi. Kemudian yang kedua adanya masa mengambang, depolitisasi sampai ke tingkat desa. Dan yang ketiga adalah adanya pengawasan yang dilakukan oleh ABRI, militer maksud saya, dengan adanya dui fungsi ABRI. Jadi dalam hal politik ini, pemerintah pusat atau Orde Baru selalu memastikan bahwa kepemimpinan desa itu harus dipegang oleh pemimpin yang memang memiliki afiliasi terhadap Orde Baru. Mengapa kepemimpinan ini menjadi penting? Karena kalau kita melihat struktur organisasi pemerintahan desa, di situ dilihat kepala desa memiliki kekuatan yang superpower. Dia memiliki kekuasaan untuk dia memimpin pemerintahan desa dan juga memimpin lembaga masyarakat desa. Secara budaya dan sosial, di desa, pemimpin desa itu memiliki tugas untuk mengayomi warga masyarakat desanya, yang mengayomi, menjamin keharmonisan, yang memiliki tempat yang status yang tinggi di masyarakat karena dijadikan sebagai suri tauladan, ya. Dijadikan wakil rakyat desa seperti itu. Jadi secara politik pemerintah pusat memastikan kepemimpinan lokal, kepemimpinan pemerintah desa itu selalu berafiliasi dengan pemerintah pusat. Jadi mereka taking control siapa yang akan menduduki posisi kepala desa. Kemudian dalam sisi tadi pembangunan, negara memastikan bahwa segala program kebijakan negara baik dalam sisi ya, pembangunan ekonomi maupun dalam soal administratif itu harus dilaksanakan oleh pemerintah desa. Jadi bagaimana caranya ya dengan menggunakan tadi otoritas pemerintah pusat melalui kepemimpinan tadi pemerintahan desa. Dia memastikan bagaimana kepala desa itu menjalankan proyek-proyek pembangunan, baik itu misalnya pembangunan industri atau proses mekanisasi pertanian atau proses pembangunan. Kalau zaman dulu kan ada swasembada beras, itu salah satu contoh bagaimana Orde Baru kemudian memobilisasi desa-desa untuk kemudian menanam beras sehingga terjadi pencapaian swasembada beras. Jadi di zaman dulu itu ada kaitan antara politik dengan pembangunan. Kata Antloff, dia mengatakan bahwa bila Pancasila menghadirkan sifat politik dari Orde Baru, maka pembangunan adalah sifat ekonominya. Sehingga bila ada pembangkangan terhadap pembangunan, itu akan dicitrakan sebagai pembangkangan terhadap Pancasila. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah dalam kehidupan sosial. Dalam kehidupan sosial terjadi perubahan makna baru. Jadi Orde Baru secara simbolis gitu ya, menciptakan simbol baru, makna-makna baru dari ritual-ritual yang dijalankan di desa. Misalnya ritual gotong royong, ritual kayak perayaan hari kemerdekaan atau ritual pemilu misalnya. Di makna barunya adalah misalkan dari gotong royong itu menjadi perspektifnya adalah ya,
Misalkan dalam dalam ritual-ritual lama seperti misalnya musyawarah, selamatan, arisan, nangkring, jumatan di masjid, kalau dalam perspektif kerakyatan di desa itu adalah bagaimana untuk memelihara kehidupan sosial, ya, keharmonisan gitu ya, bagaimana menjaga kedamaian kekerabatan yang ada di dalam desa. Tapi kalau dalam perspektif penguasa, perayaan-perayaan seperti itu adalah bagaimana menciptakan suatu arena yang penting bagi masyarakat dalam konteks kebijakan pembangunan ekonomi dan stabilitas politik nasional. Jadi penyelenggaraan tadi ritual-ritual tadi gitu ya, upacara-upacara tadi itu menandakan bagaimana memberikan makna baru bahwa dengan adanya jumatan, dengan adanya arisan, dengan adanya eh, kegiatan musyawarah di desa itu menunjukkan kehadiran negara di desa seperti itu. Nah, ketiga hal tadi politik, sosial dan ekonomi eh, menciptakan adanya pola hubungan yang baru antara negara dengan desa. Pola hubungannya seperti apa? Pola hubungan patron dan klien. Jadi kondisi itu kemudian menciptakan hubungan yang tidak sejajar, tidak setara antara negara dengan desa. Adanya pertukaran kepentingan antara negara dengan desa. Negara membutuhkan legitimasi, membutuhkan eh, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di desa, sedangkan desa mendapatkan hak istimewa dari negara. Apakah dari hubungan patron klien ini menghasilkan kesejahteraan bagi desa? Jawabannya tidak. Mengapa demikian? Karena yang mendapatkan hak-hak istimewa itu di di dihalangi oleh elit-elit desa. Jadi kesejahteraan hak-hak istimewa ternyata dijegal gitu ya oleh elit-elit desa yang kemudian menjadi menguasai atau menjadi penguasa di desa. Eh, Elit-elit desa yang seharusnya menjadi wakil desa yang memberikan suri tauladan, yang memberikan kenyamanan, pengayoman, perlindungan terhadap rakyat desa, kemudian merapat kepada penguasa. Mengapa demikian? Karena untuk menjadi pemimpin desa, apa yang diinginkan oleh rakyat tidak lagi menjadi penting, atau dipilih oleh rakyat tidak lagi menjadi penting. Mengapa demikian? Yang menentukan siapa yang menjadi pemimpin desa bukanlah rakyat, melainkan pemerintah Orde Baru. Okay? Pemerintah Orde Baru. Sehingga elit-elit desa akan merapat kepada penguasa, akan lebih melayani kebutuhan penguasa ketimbang melayani kebutuhan masyarakat. Karena yang akan memastikan kekuasaan itu adalah penguasa. Dan yang kedua, diberikannya hak-hak istimewa. Hak-hak istimewa itu apa saja? Hak-hak terutama dalam hal ekonomi. Ya, jadi kemudian elit-elit desa memanfaatkan hubungan patron klien tersebut menjadi pengumpulan pundi-pundi kekayaan bagi diri pribadi elit-elit desa itu sendiri. Sehingga yang terjadi dalam proses pembangunan di desa memang menciptakan kesejahteraan, tapi kesejahteraan dalam hal menimbulkan kesenjangan. Ada di desa memang akan ada masyarakat yang kaya, ya, ada kelompok yang kaya dan ada kelompok yang miskin. Nah, kelompok yang kaya ini adalah kelompok-kelompok elit desa yang dikuasai oleh segelintir desa dan eh, yang miskin lebih banyak gitu ya, yang miskin lebih banyak. Jadi hubungan patron klien ini menciptakan disparitas eh, gap jurang kekayaan dan kemiskinan di tatanan desa itu sendiri. Sehingga kesejahteraan hanya dijegal oleh elit-elit desa. Dan elit-elit desa ini mereka akan selalu menjadi pelayan patron ya, pelayan patron negara gitu. Dan eh, apa eh, untuk kepentingan pribadi mereka sendiri. Selain alasan itu, mengapa kemudian elit desa lebih melayani penguasa juga karena alasan yang kedua, yaitu bagaimana negara memonopoli kekuasaan karena struktur pemerintahan Indonesia pada saat itu sentralistis
Dan yang kedua adalah militer masuk ke dalam pemerintahan Orde Baru, sehingga pemerintah sesungguhnya desa berada di dalam bawah tekanan ya. Jika desa tidak mengikuti keinginan pusat, maka desa akan menerima sanksi. Bukan saja elit desanya yang menerima sanksi, tapi desanya yang akan menerima sanksi. Misalnya, tidak diberikan proyek-proyek pembangunan. Atau ya pemerintahan desa akan diberikan kekuasaannya akan diserahkan kepada militer. Makanya di zaman Orde Baru fungsi Babinsa, Koramil itu sangat penting ya karena posisinya adalah sebagai pengawas masyarakat yang memperhatikan gerak-gerik masyarakat. Gerak-gerik masyarakat ya apakah masyarakat terutama pada organisasi yang terlarang atau terorisme radikal, kemudian ya misalkan juga ya tidak mau melaksanakan pembangunan, yaitu semua eh, desa itu di bawah pengawasan eh, pemerintah pusat gitu. Jadi apabila pemerintah desa tidak taat itu pasti pemerintah pusat tahu. Nah itu adalah dua hal yang menyebabkan elit desa kemudian lebih melayani kepentingan patronnya ketimbang melayani kepentingan masyarakat di desa itu sendiri. Oke, kesimpulan dari bagaimana fungsi pemerintahan desa atau bagaimana fungsi pemerintahan desa di era Orde Baru ya ada tiga, yaitu mobilisator, mediator, dan watchdog. Kalau kamu perhatikan sebenarnya tiga fungsi ini juga ada di masa penjajahan dan masa kerajaan, ya, masa feudalisme dan kolonialisme masih berlangsung di era Orde Baru. Mobilisator seperti apa misalnya mobilisator ya, kalau misalnya kita lihat di bukunya Profesor Hanif yang mengatakan bahwa mobilisator masih ada peran-peran negara, fungsi negara untuk mengerahkan penduduk untuk melakukan kerja rodi atas proyek infrastruktur dari desa maupun dari pemerintah atasannya. Kemudian ada juga pengerahan penduduk untuk mengikuti program keluarga berencana misalnya. Karena kan KB itu adalah bukan sebuah pilihan ya, tapi merupakan sebuah kewajiban. Kemudian ada juga misalnya pengerahan penduduk untuk memberantas hama, pengerahan penduduk untuk mensukseskan program pembangunan, misalnya menanam padi gitu ya, sehingga menghilangkan diversifikasi gitu ya, keberagaman dalam tanaman gitu ya. Sehingga yang kita hadapi sekarang adanya kelangkaan pangan gitu. Itu adalah dampak dari mobilisator pemerintah pusat dulu terhadap desa. Kemudian yang kedua mediator. Mediator ini adalah perantara, baik perantara desa dengan negara maupun negara dengan desa. Perantara negara dengan desa, bagaimana pemerintah pusat membutuhkan data-data penduduk misalnya untuk melakukan ya pencatatan gitu ya, mendata siapa saja masyarakatnya, yaitu ada fungsi administrasi ya, tugas administratif pemerintahan desa. Membuat KTP, SIM, SKCK, sertifikat gitu. Dan juga mediasi antar mediator sebagai perantara atas proyek-proyek pemerintah. Yang terakhir adalah watchdog. Watchdog ya mendata penduduk yang terlibat atau tidak terlibat di 30S, mendata penduduk atas keanggotaan partai politik, memberi perintah kepada penduduk untuk membayar pajak, mengawasi penduduk yang terlibat atau dicurigai mengikuti organisasi yang terlarang, mengawasi gerak-gerik orang asing, mengawasi orang baru. Jadi lebih banyak melayani kebutuhan penguasa ya dari tiga fungsi tersebut. Nah, itu adalah kesimpulan daripada historis Orde Baru. Lalu bagaimana desa di masa reformasi? Mari kita bahas pada part selanjutnya.